Sekarang saya tambahkan satu ayat. Coba dibacakan surat Al-Maidah ayat 51. Dibuka Al-Maidah ayat 51. Surat ke-5 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. baik. Lihat surat Al-Maidah ayat 51. Kenapa ayat ini dibahas? Ya karena lagi populer. Ini lagi tren, maka perlu dijelaskan. Karena sebagian orang yang sok paham ini seenaknya tafsirkan seenak perut. Seenak perutnya gimana? Iya, karena mungkin dia pendukungnya, maka didukung dengan tafsiran seenaknya dia. Nih, seenaknya saya tafsirkan ayat-ayat, diutak-atik sana sini seenak perut. Kenapa seenak perut? Ini tergantung fulus. Nih, kalau fulusnya besar, ya disokong dengan orang yang duit besar, ya sudah ayat-ayat ini dimain-mainkan saja. Coba perhatikan arti ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani auliya, sebagai aulia. Nanti saya akan jelaskan apa tafsir aulia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang jadi wali bagi mereka di antara kalian, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sekarang apa yang dimaksud dengan aulia? Dikatakan oleh para ulama wali, ini kadang kita mendengar istilah wali nikah. Nggih? Wali nikah. Siapa yang jadi wali nikah? Wali nikah siapa? Bagi siapa yang butuh wali nikah? Siapa yang butuh wali nikah? Anak laki-laki apa anak perempuan? Perempuan. Nggih, walinya itu adalah bapaknya. Walinya itu adalah bapaknya. Ini kadang istilah wali seperti itu. Kadang istilah wali itu artinya wakil. Kadang istilah wali ini seperti kata Nabi SAW, as-sultanu waliyun malla waliyalah. Sultan, penguasa itu wali bagi yang tidak memiliki wali. Ini juga berarti pembahasannya ini dalam masalah nikah. Namun ada istilah wali lagi, maksudnya penolong. Jadi kalau kita mau artikan ayat ini, bisa artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai penolong kalian. Boleh dijadikan artinya sebagai
penolong. Atau bisa juga tadi seperti diterjemahkan artinya teman. Jadi dilihat di sini kalau diterjemahkan dengan teman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman kalian. Maka asalnya tidak boleh berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani. Asalnya seperti itu. Ini hukum asalnya. Maka coba lihat di sini, ini cuma teman loh. Ini cuma konco dekat saja. Ini nggak macam-macam loh, jalan bareng, makan bareng, bakso bareng, mie ayam bareng, terus seperti itu. Kenapa di sini tidak dibolehkan? Karena nantinya punya kecenderungan, nanti kita akan akhir-akhirnya suka pada agamanya. Awalnya cuma teman dalam masalah dunia loh ini. Karena ini wah ini tingkah lakunya baik sekali, wah ini akhlaknya baik, wah ini santun sekali. Padahal dari sisi akidah, dari sisi keyakinan jelek. Maka jadinya nanti ujung-ujungnya akhirnya jadi senang. Maka dilarang jadikan orang Yahudi dan Nasrani juga sebagai teman, yaitu teman dekat. Maka kalau dilanjutkan artinya ba'dhum awliya'u ba'd. Bukankah mereka satu dan yang lainnya itu jadi teman dekat? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadi teman mereka di antara kalian, maka kalian akan sama dengan mereka. Satu golongan. Namun wali juga, ini juga punya makna wali atau aulia. Ini punya makna, maknanya itu artinya tafsirannya itu pemimpin. Atau yang diberikan tanggung jawab, atau diberikan kekuasaan, atau diberikan wewenang. Satu contoh saja, kita lihat sebuah kisah. Ini saya sebutkan di masa Umar bin Khattab. Kenapa kita sebut di masa Umar bin Khattab? Biar paham penerapan ayat. Sebagian kalangan ini bawa-bawa generasi setelahnya jauh dari masa generasi para sahabat. Padahal generasi para sahabat ini disebut dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah. Kurun yang terbaik. Generasi yang terbaik. Generasi terbaik itu bukan di kita saat ini. Tidak ada di kita saat ini yang jadi generasi terbaik, itu tidak ada. Generasi terbaik itu di masa Nabi SAW dan para sahabat. Maka siapa yang beragama paling baik? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka kalau sudah bawa perkataan Umar di sini tidak bisa lagi dibantah-bantah lagi dengan perkataan yang lainnya. Apalagi cuma perkataan kiai. Apalagi cuma perkataan seorang Gus. Gak bisa bantah seperti ini. Ini perkataan Umar loh, jauh. Jauh dengan perkataan seorang kiai, jauh sekali bandingannya, tidak ada bandingannya. Dengan seorang ustadz tidak ada bandingannya. Bandingannya itu bagikan langit dan sumur. Saya nggak mau bilang bumi karena terlalu dekat. Bilang aja sumur, biar tahu jurune ke piye sumur itu. Kalau sini luang berarti ya, luang. Maka lihat di sini Umar bin Khattab. Ini ada sebuah cerita dari ayat bahwasanya Umar itu pernah memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mengangkat seseorang untuk jadi bendahara. Ya, dan ketika itu ini penulis atau bendahara. Yang jadi penulis ketika itu seorang Nasrani diangkat. Abu Musa al-Asy'ari itu mengangkat seorang Nasrani. Kemudian berita ini sampai kepada Umar. Umar heran. Ini kenapa kamu angkat sekretaris yang punya tanggung jawab besar seperti ini, yang punya tanggung jawab pegang uang seperti ini, kok milih orang Nasrani? Maka fa'ajiba Umar. Dikatakan dalam riwayat ini Umar kagetnya bukan main. Kemudian dikatakan bahwasanya orang ini, yaitu orang Nasrani ini disebut inna hadza la hafiz. Hal anta qari lana kitaban fil masjid jaa minasyam. Sesungguhnya orang ini adalah seorang hafiz. Ya, ini disebutkan orang lain. Maukah engkau bacakan kepada kami kitab atau ayat di masjid yang datang dari Syam? Kemudian untuk orang yang Nasrani tadi ditanya, bisa nggak baca? Terus dijawab, innahu la yastati. Orang Nasrani ini disuruh baca Al-Quran, ya jelas nggak bisa. Ya, orang Nasrani ini disuruh baca Al-Quran, jelas nggak bisa. Maka ketika itu Umar tanya, ajunubun huwa,
apakah sekarang lagi junub sehingga nggak bisa baca Quran? Ya kan belum diberitahu ini Nasrani apa bukan. Oh berarti dia ini junub ini jangan-jangan. Umar balik nanya, oh berarti dia junub ya? Maka orang itu dia jawab, la bal nasroniyun. Tidak, bendahara itu adalah seorang Nasrani. Ya, tadi disuruh baca apa? Al-Quran. Ya jelas di Al-Quran dia nggak bisa baca. Dikatakan di sini bahwa dia itu orang Nasrani. Maka ketika itu Umar suruh pecat. Umar suruh apa? Pecat dia. Jangan lagi angkat dia. Kemudian dibacakanlah firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan orang Yahudi, janganlah jadikan orang Nasrani sebagai wali, orang yang megang tanggung jawab. Kira-kira jadi pemimpin itu punya tanggung jawab nggak? Kalau jadi bupati punya tanggung jawab nggak? Punya. Kalau jadi gubernur? Punya. Kalau jadi presiden? Punya. Berarti kalau ini ayat ini diterjemahkan, kita bisa artikan atau tafsirkan, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, jangan ngangkat pemimpin bagi kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Berarti tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Selesai. Ini tafsirannya siapa tadi? Umar bin Khattab. Bukan ustadz, bukan kiai. Ini sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kiai belum tentu masuk surga. Ustadz belum tentu masuk surga. Umar sudah ada jaminan masuk surga. Maka tafsirannya lebih valid daripada kita-kita saat ini. Jadi kalau ada orang-orang belakangan yang tafsirkan seenak perutnya, maka nggak usah didengar. Ya, kalau ada orang yang tafsirkan sembarangan Al-Quran itu nggak usah didengar. Dengarnya itu langsung dari Umar. Riwayatnya sudah ada. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad dan matannya, sanadnya itu hasan. Berarti bisa diterima. Ya, dibandingkan dengan ya orang-orang yang nggak paham, asal ngomong, asal bicara, sedangkan dia tidak paham Al-Quran sama sekali. Intinya MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam kasus kemarin yang seorang gubernur itu yang mengatakan bahwasanya surat Al-Maidah 51 ini kita dikatakan dibohongi dengan Al-Quran, ini semua ya sudah diingatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kasusnya sedang diperkarakan. Mudah-mudahan masuk penjara. Allahumma amin. Ada pertanyaan, monggo silakan. Mic sudah dibagi. Silakan ibu-ibu. Sambil nunggu, sambil disiapin pertanyaannya. Kalau wonten pengumuman, yang pertama, malam Sabtu pada maghrib besok pengawasan di Macan Mati di Pertelan kemarin di Benjaran. Yang jamaah Pertelan malam Sabtu besok pengajian di masjidnya. Kemudian Ahad Wage pengajian PCM Purwosari jam 9:30 di Temon. Temon ya. Malam Senin Kliwon pengawasan Ba'da Ngisa. Yang tadi Ahad Wage di PCM Purwosari di Temon itu 9:30. Malam Senin Kliwon pengawasan di Masjid Al-Huda Sawah Ba'da Ngisa. Disiapkan. Kemudian untuk sunatan massal alhamdulillah sudah terkumpul 50, bahkan masih ada tambahan. Bagi yang mau nambah boleh. Namun kalau sudah mepet-mepet ya kami bisa nolak. Namun sekarang masih boleh nambah. Insya Allah ini disiapkan tim medis ahli. Karena yang nanti akan menangani langsung dari para dokter. Ini bukan sunatan yang asal motong. Nanti ada screening terlebih dahulu. Pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi anak itu diperiksa dulu kalau mau disunat. Ini pantas nggak dilakukan sunatan massal? Atau enggak mesti tempuh jalan operasi? Karena ada sebagian yang disunat itu malah darahnya enggak berhenti-berhenti. Oh berarti di sini ada masalah. Harus ada proses screening terlebih dahulu. Pemeriksaan awal terlebih dahulu. Nanti prosesnya juga ditangani oleh ahlinya langsung dari PKU Wonosari. Kemudian setelah sunatan massal ini, setelah disunat itu nanti juga ada kontrol.
Jadi bukan asal dibiarkan gitu saja. Pokoknya 2 atau 3 hari setelah sunat itu nanti ada pengontrolan, mau ada masalah atau tidak, pokoknya disuruh untuk kontrol. Ya, bisa langsung ke sini, nanti dokternya datang langsung, nanti harinya ditentukan, atau langsung datang ke PKU Wonosari. Kemudian untuk bapak-bapak atau mungkin ada sebagian ibu-ibu yang mengikuti arisan umroh yang diadakan oleh Darussolihin, arisannya mulai pekan depan. Tadi nggak jadi. Adapun untuk proposal, mohon sekali lagi untuk para takmir masjid ingin meminta sesuatu yang ringan saja. Ya minta kloso, minta tikar, minta mic, tidak bisa dengan ngomong saja. Mesti buat proposal meskipun tulisan tangan. Ya, meskipun tulisan tangan. Yang penting ada takmir di situ, ada tanda tangannya sekalian dengan cap dari masjidnya masing-masing. Kemudian satu kegiatan sosial kita sudah rampungkan lagi, yaitu perampungan Asrama Putri Mahat Al-Muttaqin Muhammadiyah Gedang Sari. Alhamdulillah sudah dipenuhi dana untuk ini dan penggarapannya tinggal tunggu selesai. Taib, sekarang apa sudah dapat? Maksudnya diumumkan nanti kan ada yang dapat. Kalau belum diumumkan nggak ada yang dapat. Ya kata Pak Camat kalau ada yang mau daftar lagi untuk gelombang kedua 25 orang untuk arisan umroh masih dibuka. Kemudian Taib, ada yang nanya. Yang pertama ini saking kertas nih. Apakah pengajian Bapak Ustadz ini hanya khusus untuk jamaah Muhammadiyah saja? Apakah benar seperti itu? Enggak benar. Ini untuk semua jamaah. Ya, jamaah Muhammadiyah boleh datang, jamaah Nahdlatul Ulama boleh datang, semuanya yang mau ngaji, ya silahkan untuk raus, silahkan untuk datang. Yang penting golek ilmu. Namun kalau sampai di sini ada larangan-larangan, ya saya enggak tanggung jawab. Karena nanti kiainya marah, nanti ustadznya marah, nanti takmirnya marah. Ada sebagian yang seperti itu. Namun kajiannya umum, nggak pakai daftar, nggak pakai tarif, nggak pakai setoran, semuanya gratis, tis. Malah disangoni. Bolehkah penganut Islam yang ingin ngaji yang berpendapat Islam itu satu seperti di saat umroh sepertinya sama, tidak pilah-pilah? Allah alam di sini. Ya, Islam itu satu, yaitu Islam mengikuti ajaran Nabi SAW. Kemudian ada lagi, monggo ibu-ibu terlebih dahulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, orang yang murtad atau pindah ke agama lain karena perkawinan dan setelah menikah salah satu misalnya yang laki-laki balik lagi ke agama Islam, ini bagaimana? Dan yang kedua, anak perempuan yang dinikahkan bapaknya non muslim. Bapak non muslim. Karena mau menikahkan anaknya, bapaknya ini pindah ke muslim. Pertanyaan saya, lebih baik mana mencari wali lain atau dinikahkan oleh bapaknya yang pindah Islam karena mau menikahkan anak? Setelah itu bapaknya Islam terus apa cuma pas akad? Pindah lagi, Pak. Balik lagi. Kayak tuku gorengan ya agama itu. Senang kalau gorengan iki, wes senang nanti. Iya. Tadi kalau laki-lakinya tadi balik ke Islam, berarti sebelumnya sebenarnya Islam, terus kemudian keluar, kemudian masuk Islam lagi. Nggih, seperti itu. Baik. Tapi istrinya enggak, Pak. Istrinya enggak. Ditanyakan yang pertama laki-lakinya gimana hukumnya. Seperti itu. Nggih. Yang jelas ya agama itu bukan mainan. Enggak seperti kita dulu. Nanti ada sumbangan air, Islamnya ditiadakan, enggak lagi Islam. Nanti kalau dapat Indomie, enggak lagi Islam. Nanti kalau dapat beras, enggak lagi Islam.
Jangan seperti dulu lah. Kalau jadi Islam, Islam yang benar. Ya, harus yakini dulu Islam benar. Setelah itu tetap terus meyakini bahwasanya saya harus mati dalam keadaan Islam. Bukankah Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam. Dan kita juga selalu berdoa. Ya, di dalam doa kita di antaranya dalam sholat jenazah, di antara doa Nabi SAW dalam sholat jenazah, man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah yang hidup di antara kami, hidupkanlah mereka di atas Islam. Wa man tawaffahu minna fatawaffahu alal iman. Yang mati di antara kami ya Allah, matikanlah mereka di atas iman. Hidupnya Islam, matinya dalam keadaan beriman. Jadi Islam dan iman itu bukan seperti kita ya jual murah. Ada sesuatu nanti kita keluar dari Islam. Nanti kalau sudah butuh lagi kembali lagi pada Islam. Jangan seperti itu. Ya harus tetap mempertahankan Islam. Maka saya sarankan kepada laki-laki yang dulunya Islam kemudian murtad, kemudian Islam lagi, kemudian ingin menikah dengan cara Islam tadi, tolonglah belajar Islam dengan benar, dalami baik-baik. Ibadah juga yang benar, jangan cuma sekedar masuk saja, pelajari sholat yang bagus, kemudian lakukan ibadah secara rutin. Jangan sampai jadi Islam, ya Islam yang KTP, ya jadi Islam yang benar, ya jadi Islam yang benar. Kemudian tentang bapaknya tadi, kalau cuma main-mainan seperti itu, hati-hatilah. Bocah lari. Hati-hatilah. Islam itu bukan mainan. Ya, kalau kita memang ingin masuk Islam, ya sudah masuk Islam secara benar. Ya, udkhulu fisilmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Maka kalau sudah ingin meningkatkan anaknya secara Islam, sudahlah masuklah secara Islam terus menerus. Saya ini cuma khawatir saja, berarti dia sebenarnya sudah tahu Islam itu benar, karena nggak mungkin dia memainkan seperti ini. Namun karena dia keluar dari Islam itu karena sesuatu. Bisa jadi dulu itu ada yang karena ingin masuk PNS. Akhirnya murtad keluar dari Islam. Ada yang karena ingin sekolah, akhirnya murtad dari Islam. Ada yang karena sakit, akhirnya keluar dari Islam. Ada yang karena punya utang berat, juga akhirnya keluar dari Islam. Berarti Islamnya cuma main-mainan aja waktu itu. Dia pindah juga berarti tidak secara utuh. Maka kalau bisa nasihati, suruh ajak masuk dalam Islam baik-baik, nggak perlu khawatir dengan agamanya yang dia anut sekarang, karena Islam itu yang nanti akan membuat dia selamat di akhirat. Ada lagi ibu-ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya tentang masih bulan Haram dan banyak pengertian bahwa bulan Muharram itu bulan yang diharamkan di antara bulan-bulan yang lain, dan mereka mengartikan bahwa bulan diharamkan itu bahwa bulan yang orang Jawa mengatakan bulan Suro itu diharamkan tidak boleh menikah atau bahkan melahirkan harus diruat atau melakukan sesuatu yang ewah-ewah seperti itu yang mereka memaknai. Nah, saya pernah membaca bahwa yang diharamkan di sini pada zaman Rasul itu adalah diharamkan untuk berperang atau menumpahkan darah. Nah, saya mohon penjelasan dari Ustaz tentang ini, tentang makna dari bulan yang diharamkan ini. Walaupun kita semua sudah tahu, sudah disampaikan Ustaz bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang terbaik setelah bulan Ramadan. Nah, mohon tolong dijelaskan dulu dilarang untuk berperang atau menumpahkan darah. Untuk saat ini, untuk zaman sekarang ini bagaimana gitu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu? Wonten? Tunjuk jari, ya ini. Nggih. Sebelah kulon monggo. Lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz masalah orang yang seperti munafik tadi. Jadi banyak orang yang
Islam tapi belum menjalankan sholat, tapi diajak tidak mau menghiraukan. Jadi bagaimana cara menasehati supaya dia bisa hatinya terbuka hatinya? Itulah pertanyaan saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu? Ibu-ibu wonten? On? Bapak-bapak? Dari Ngawen lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, untuk ketika kita sholat atau saya itu sholat itu terkadang sebelum tidak kepikiran apa-apa, tapi setelah Allah Akbar itu banyak sekali pikiran-pikiran yang tadinya tidak muncul itu jadi muncul, dan bahkan ketika kita mencari kunci nggak ketemu-ketemu, setelah Allah Akbar malah ketemu. Sholat itu bisa menemukan kunci yang kita, dan bahkan sudah muncul pikiran-pikiran atau memori perbuatan maksiat atau negatif yang kita lakukan terkadang muncul ketika sholat, dan sehingga sholatnya ini sudah berapa rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat atau 6 rakaat, tahu itu. Ini bagaimana Ustaz kiat-kiatnya supaya kita itu bisa lebih khusyuk dalam sholat, karena khusyuk menurut saya pribadi saya juga belum tahu bagaimana khusyuk yang sebenarnya itu, dan ternyata kalau kita atau saya itu sholat itu memang belum bisa full konsentrasi, ada uang jatuh maklitik aja dibeli. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak satu lagi. Itu belakang. Mas mic-nya belakang. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Pertanyaan saya yang ada kaitannya dengan musyrik. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gunung Kidul ini rata-rata musyrik. Dari ujung timur sampai ujung barat itu terus terang aja kalau boleh jujur musyrik. Yaitu yang identik dengan sesaji. Yang ingin saya tanyakan, saya sebagai masyarakat di wilayah kami itu masih getol dengan adanya hal-hal tersebut. Dan namun saya yakin bahwa hal itu tidak benar. Saya yakin sejak masih SD saya sudah yakin bahwa itu tidak benar. Apalagi setelah saya mengikuti pengajian di pondok sini semakin mantap bahwa tidak benar itu. Nah untuk itu yang saya ingin tanyakan, karena saya hidup di masyarakat, saya bukan takut, tapi hanya karena tidak enak dengan masyarakat. Maksud saya begini Pak Ustaz, contohnya yaitu sedekah surat. Saya mengikuti, namun di hati saya sama sekali tidak percaya bahwa itu seandainya saya tinggalkan itu akan berdampak negatif bagi saya. Jadi saya mengikuti hanya karena saya tidak enak dengan masyarakat, nanti dikira tidak bisa bergaul, tidak umum. Saya yang namanya itu biasanya kadang-kadang orang berpaham bahwa kalau saya tinggalkan ini nanti kita di istilahnya itu keparak, bahasa Maduranya keparak. Itu saya tidak takut. Yang namanya demit dari ujung Sadek sampai ujung Karangketis itu tidak bakal berani sama saya. Mohon maaf Pak Camat, saya tidak sombong, tapi survei membuktikan. Bukan karena saya punya ilmu. Ternyata survei membuktikan bahwa wajah saya lebih sangat dari mereka. Ini pertanyaan saya, bagaimanakah sikap saya tadi apa? Saya mengikuti mereka, tapi saya yakin itu saya tidak yakin.
Jadi di hati kecil saya itu saya tidak percaya, tapi saya hanya mengumumi masyarakat. Iya, baik. Jadi itu pertanyaan saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang ini pertanyaan saking Bu Tofa tadi. Di bulan Muharram kita tahu ini bulan mulia. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Allah, bulan Muharram, di bulan surah ini. Maka di antaranya dianjurkan puasa Asyura. Kemarin pada puasa nggih? Nggih, puasa Asyura. Ya, kalau mau lanjut bisa sampai 13, 14, 15 sampai Ayyamul Bid. Ya. Ditanyakan di sini ada lagi yang diharamkan, seperti kata para ulama diharamkan berperang. Sebenarnya bukan hanya diharamkan berperang, namun diharamkan berbagai macam bentuk maksiat secara umum. Maksiat apapun yang dilakukan di bulan Suro termasuk di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulqaidah, bulan besar, Suro sampai Rejab, ini semuanya 4 bulan ini disebut bulan haram. Maka maksiat atau dosa yang dilakukan pada bulan haram lebih besar daripada dosa atau maksiat yang dilakukan di bulan lain. Jadi nyolong sendal, hati-hati kalau pulang, ini masih bulan Suro soalnya. Nyolong sendal di bulan Suro itu lebih parah daripada lakukan di bulan lain. Dilakukan di bulan Sapar, di bulan Mulut, ya di bulan Suro itu lebih parah dosanya. Ada yang gibain orang, gunjing, rasani wong, gibah, ya. Ini dosanya lebih parah saat ini dibandingkan dengan bulan lain. Ya, karena ini bulan yang disucikan. Sama seperti hari juga, seperti hari yang disucikan kita itu hari Jumat. Termasuk juga dengan malamnya, malam Jumat dan hari Jumat. Kata para ulama, malam Jumat dan hari Jumat kalau ada yang melakukan maksiat karena itu hari yang kita sucikan, dosanya lebih besar dibandingkan dengan hari lain. Berarti ya kalau ada yang main judi pas malam Jumat, itu double dosanya dibandingkan dengan malam Minggu. Ya. Bukan berarti saya sarankan malam Minggu aja main judi, tetap dosa juga. Namun kalau malam Jumat lebih parah lagi karena ini malam suci dibandingkan dengan malam yang lain. Jadi diharamkannya umum seperti tadi. Jadi bukan hanya perang. Perang dulu memang dilarang karena ketika itu terjadi gencatan senjata. Nggak boleh ada perang sama sekali. Maka perang terjadi di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Nggak pernah terjadi di bulan-bulan haram karena ini sudah terdapat larangan. Tadi tentang orang munafik yang tadi cuma sholat, ya maaf, belum menjalankan sholat. Ya kalau menjalankan sholat ya cuma dua kali setahun. Ya, 2 kali setahun. Itu pun kalau tangi. Ya, kalau nggak ngerti sholat ya mungkin nggak sama sekali. Ingat ini tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Lahiriah ngaku muslim. Lahiriahnya ngaku muslim. KTP-nya tertulis Islam. Namun sholat orang tahu. Ya, puasa juga orang tahu plus atau cuma nanti di awal-awal saja, tengah-tengah bolong. Namun akhir satu hari nanti puasa karena besoknya itu lebaran. Ya, ini tanda-tanda munafik. Ini munafik yang parah sekali loh. Karena meninggalkan sholat ini sudah menunjukkan kekafiran juga. Meninggalkan sholat sudah menunjukkan kekafiran. Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia dia pernah mengatakan kepada para sahabat yang lainnya. Para sahabat nggak protes. Umar mengatakan la hadza fil Islam liman tarokas sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu tidak ada bagian dari dalam Islam. Artinya orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim. Walaupun cuma 1 sholat saja. Ini ancamannya seperti itu. Ini saya tidak mau hukumi orang ini langsung kafir, tidak. Namun saya ingin jelaskan hukumannya itu berat. Maka orang yang meninggalkan sholat tadi
walaupun dia ngaku muslim, ini sejatinya dia adalah orang munafik. Kemudian pertanyaan tentang khusyuk tadi dalam sholat. Ya, sebelum sholat itu bingung cari kunci di mana. Ya, nggak mikir juga untuk pipilan besok, nggak mikir. Pikirannya nggak masuk macam-macam. Namun ketika Allahu Akbar, kunci tadi yang dicari-cari baru kelingan. Oh, ternyata di sakuku sendiri. Istrinya juga baru ingat lagi, wah istriku itu butuh ini, butuh itu. Besok wah harus bayar pipilan ini, pipilan itu. Pokoknya ketika sholat akhirnya pikirannya macam-macam, itu akhirnya masuk ketika kita sedang konsen dalam sholat. Memang setiap orang yang sholat itu dapat diganggu seperti itu. Ini gangguan dari setan. Setan itu akan memberikan was-was. Kamu rokaatnya sudah 3 atau 4, dibuat ragu-ragu. Wah ini 3 apa 4. Ya, ini apakah sudah sekarang ini mau tahiyat akhir atau berdiri lagi? Ya, ini juga dibuat ragu-ragu oleh setan. Ya, pikirannya lagi dibuat sibuk dalam sholat. Ini juga dibuat ya diganggu-ganggu oleh setan. Diberikan was-was oleh setan ketika itu. Makanya setan itu punya sifat seperti ini. Kalau kita nggak konsen, nggak mau menghadirkan hati ketika sholat, setan itu punya sifat min syarril waswasil khannas. Setan punya 2 sifat dalam ayat ini, dikatakan, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari waswasnya setan dan dari khannasnya setan. Apa yang dimaksudkan dari min syarril waswasil khannas? Setan punya sifat yang pertama, kalau kita itu lalai, sholatnya juga nggak bisa konsen, nggak bisa khusyuk, maka yang terjadi setan akan ganggu. Ini asalnya karena kita dari awal tidak bisa konsen ketika itu. Namun kalau orang sudah hayati sholatnya, sudah renungkan sholatnya, maka yang ada setan itu khannas, setan itu bersembunyi. Jadi setan punya 2 sifat tadi apa? Was-was dan khannas. Was-was itu apa? Ketika kita tidak berzikir, ketika kita lalai, setan itu akan ganggu. Namun kalau kita itu sudah mengingat Allah, berusaha untuk konsen ketika itu, berusaha untuk khusyuk, maka setan itu akan bersembunyi, lari dari kita. Makanya ketika dengar kumandang azan, kemarin waktu kita bahas tentang keutamaan azan, apa yang terjadi pada setan? Lari. Larinya bagaimana? Terbirit-birit sambil kentut. Ya, setan itu lari terbirit-birit sambil kentut. Karena orang sedang berzikir, suaranya lantang, suaranya keras. Setan nggak sanggup mendengar seperti itu. Maka ketika kumandang azan itu lari. Namun ketika orang itu kembali sholat, kemudian setan akan memberikan was-was, memberikan gangguan. Maka tugas kita belajar untuk khusyuk. Belajar untuk khusyuk itu apa? Yang pertama, buang pikiran-pikiran apapun sebelumnya, pingin konsen saja dalam sholat. Pikirannya tadi ingin buang hajat, harus dibereskan dulu. Makanya dimakruhkan untuk nahan-nahan kentut dalam sholat. Dimakruhkan nahan kentut. Karena orang yang nahan kentut itu nggak bisa konsen loh. Nggak bisa khusyuk. Pikirannya di belakang terus. Wah ini kapan nih arak metu. Pikirannya kayak gitu terus. Nggak khusyuk. Sama juga Nabi itu perintahkan kalau sudah hadir makanan. Ini dalam perut ini lapar. Ya, kita mau mendahulukan makan ataukah ingin melaksanakan sholat? Kata Nabi SAW, dahulukan makan. Kenapa? Coba lihat mie-nya ini sudah, wah ini lagi dingin-dingin seperti malam ini. Mie-nya itu wis mateng. Tadi sudah kecium loh. Kalau dia pergi ke masjid, pikirannya dalam sholat, waduh ini kucing ini paling semaam nanti ini. Ya, pikirannya sudah ke mie tadi itu. Wah ini jangan-jangan ini anak saya yang makan nih. Kalau nggak anak saya berarti kucing. Pikirannya nggak konsen. Kalau sudah selesai salam langsung segera pulang dari tempat sholat. Pikirannya nggak konsen. Maka pikiran apapun yang mengganggu sebelum masuk sholat itu dibuang jauh-jauh. Terutama tadi. Jangan sampai nahan-nahan ingin buang hajat. Jangan sampai perut itu dalam keadaan lapar. Atau makanan sudah tersaji. Maka diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian ketika hadir itu hadap kiblat. Kemudian pandangannya itu ke tempat sujud. Dan masih banyak kiat-kiat khusyuk yang lainnya. Intinya paling bagus itu hayati setiap apa yang dibaca. Maka butuh untuk paham arti. Sehingga di sini memang kita
kaji tafsir. Tafsir kenapa? Karena kalau setiap ayat yang kita baca, wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Seperti ini kita tahu, oh tafsirannya seperti ini tadi, seperti dijelaskan. Maka ketika baca jadi paham, jadi enak ketika sholat. Membaca Al-Fatihah, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat demi ayat kalau dia paham artinya enak kalau dia laksanakan sholat. Maka tugas utama rajin-rajin baca arti dan sekaligus pahami tafsir dari ayat-ayat yang kita hafal. Kemudian dari timur sampai barat di tempat kita itu musyrik. Tugas kita yang pertama ini saya ingatkan, alhamdulillah Gunung Kidul itu sudah berkembang. Seperti ini sudah berkurang loh sebenarnya. Seperti ini sudah berkurang. Tanda berkurangnya bagaimana? Alhamdulillah Gunung Kidul itu sudah melimpah rizki. Coba lihat jalan-jalan semakin lebar enggak? Ya, semakin lebar atau tidak? Iya. Semakin halus kan? Coba lihat di tahun sebelum tahun 2000-an. Ya, jalan enggak seperti itu. Allah berarti sudah mudahkan kita. Tanda bahwasanya warga masyarakat Gunung Kidul itu sudah semakin sadar. Mungkin dulu itu karena serangan dari kaum Nasrani, akhirnya semuanya pada bangkit. Kemudian semua pada semangat, wah kita harus belajar, wah kita harus dirikan masjid, wah kita harus bangun TPA. Ini semuanya dari seperti ini loh. Jadi timbul semangat-semangat seperti itu. Kemudian adanya majelis ilmu, adanya pengajian-pengajian di hampir setiap kecamatan. Hampir setiap kecamatan itu ada pengajian Ahad pagi. Hampir setiap kecamatan itu ada pengajian Ahad pagi. Maka tidak perlu sampai kita terlalu menjatuhkan kita sendiri. Pokoknya punya rasa optimis yang besar, kedepannya nggak akan seperti ini lagi. Karena semuanya itu butuh proses. Yang kedua, untuk bapak-bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, butuh untuk banyak belajar. Terus kita butuh untuk ya kembangkan ilmu terus. Ya, karena kita itu bisa berubah. Bisa berubah itu nggak jalan sendiri karena ada waktu. Namun karena proses belajar, proses kita itu mau menimba ilmu, proses kita mau tahu dalil, proses kita ingin baca Al-Quran, proses kita ingin baca hadis, itu baru kita itu bisa berubah. Sama jenengan yang hadir ini bisa berubah, masyarakat juga nanti bisa berubah. Harus optimis seperti itu. Yang punya rasa pesimis, wah masyarakat saya ini belum ini. Ya memang belum saatnya. Waktunya masih lama. Ingat, mereka itu mempertahankan tradisi-tradisi semacam tadi itu puluhan tahun loh. Kita mau rubah satu malam itu mustahil. Kata orang Arab itu bagaikan unta masuk dalam lubang jarum. Mungkin nggak? Satu malam lo pengen berubah. Ini lo lagi ikut ngaji ini ya. Ini habis ngaji ini, pengajian langsung pingin masyarakatnya di Panggang Purwosari dan yang lainnya berubah. Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Semuanya butuh proses pelan-pelan. Ya, makanya Uzaifah itu pernah dikatakan oleh Nabi SAW. Uzaifah itu sampai mengatakan pada Nabi, wahai Rasul, saya ini orang munafik. Kenapa engkau munafik, wahai Hanzalah? Dia katakan, Hanzalah ini mengatakan, bahwasanya saya kalau depan kamu lagi ngaji, Masya Allah saya itu semangat sekali. Namun ketika saya pulang ke rumah, ya sudah lemas, sudah malas ibadah. Pas ngaji saja baru semangat. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Hanzalah, ya Hanzalah, saatun, pelan-pelan. Lakukan sesuatu itu pelan-pelan. Berubah juga pelan-pelan. Insya Allah berubahnya kalau pelan-pelan itu lebih enak loh. Daripada jenengan rubah itu 1 detik langsung berubah. Taruhlah sekarang ini berubah langsung malam ini berubah nggih. Besok itu sudah di demo. Besok itu sudah dimasak. Besok yang orang ini sudah diusir dari dusun itu. Mau seperti itu? Mau pengen prosesnya aja pelan-pelan berubah atau langsung malam ini berubah? Pelan-pelan, enak. Walaupun mungkin lambat gitu, tapi enak loh kita nikmati. Oh gini yo pelan-pelan. Wah ini tetanggaku ini yang 1 orang ini belum ke masjid. Ternyata 2 bulan, 3 bulan kita ajak jamaah satu-satu akhirnya itu ke masjid. Enak sekali kita itu lihatnya loh. Daripada kita bodoh-bodohin orang loh. Bapak ini kowe iki kafir pak orang di masjid. Coba.
Gimana kalau seperti ini diterapkan coba? Berat sekali loh seperti ini. Makanya saya tahu di sini yang hadir sini heterogen, ya artinya macam-macam orangnya. Ada yang pingin berubahnya itu cepat, ada yang ya baru pingin belajar. Yang saya inginkan itu semuanya itu berubah pelan-pelan gitu. Nggak usah cepat-cepat lah, santai berubahnya. Nih, nanti ibu-ibu yang malas ya, yang belum bisa mengenakan jilbab misalnya berubahnya pelan-pelan. Oh, saiki misalnya jilbabnya cilik, nanti besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kan enak berubahnya ya, dah? Enak. Ya, ada yang bapak-bapak, ada yang subuh berat ke masjid, nggih. Namun karena ngaji terus, akhirnya jadi rajin ke masjid. Ya, pokok titik kan maghrib, ngisa gitu. Nanti besok zuhur, ngasar, subuh kan yang paling berat kan. Akhirnya terus proses, akhirnya subuh juga ke masjid. Akhirnya lengkap loh 5 waktu. Enak sekali kayak begitu. Kita dulu sendiri, ingat perhatikan kita sendiri loh, jangan perhatikan orang lain terus. Kita sendiri diomongin apa-apa dulu tuh berat sekali. Coba pas cilik loh. Orang tua kalau mungkin perhatian pada anaknya itu sholat, suruh anaknya untuk sholat saja. Anak ini saja bandelnya bukan main. Disuruh tangis subuh, lanjut tidur. Kan gitu bapak-bapak dulu kayak gitu kan? Iya. Ini mau suruh tetangga yang suruh cepat-cepat berubah loh. Padahal belum biasa. Wong kita aja kecil aja sulit seperti itu berubah. Nggih? Jadi kita itu mau merubah sesuatu itu pelan-pelan seperti tadi. Insya Allah masyarakat Gunung Kidul lama-lama bisa berubah. Tanda-tandanya sudah banyak. Kita itu sudah berkembang di Gunung Kidul loh. Saya sering cerita sama Pak Camat, kita lihat ini perkembangan. Wah, tempat wisata di mana-mana. Itu tanda ini Allah sudah beri limpahan rizki loh pada kita. Kenapa Allah beri limpahan rizki? Warga Gunung Kidul itu sudah semakin semangat untuk ibadah. Itu faktor paling utama sekali. Karena kalau kita enggan untuk ibadah, gak mungkin rizki seperti ini turun. Gak mungkin jalan-jalan itu lebar. Gak mungkin air-air PDAM itu masuk ke dusun-dusun itu gak mungkin. Ya pasti ada perubahan sehingga Allah membukakan pintu rizki seperti itu. Paham ya? Jadi pengen berubah cepat apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Yang penting ada perubahan terus seperti itu, mau sholat, mau puasa atau yang lainnya. Makanya saya di sini berusaha untuk dekati masyarakat biar berubahnya itu pelan-pelan. Contoh sederhana, di sini kita nggak biasa puasa Senin Kemis, gitu. Ada yang puasa Ayyamul Bid, yang lain ini perlu diajarkan pelan-pelan loh. Maka saya sampai tulis pada pesan, kalau saya puasa Selasa Rebu kalau puasa Asyura, gitu. Terus saya suruh nambah Senin Kemis biar terbiasa puasa Senin Kemis. Jadi puasanya 4 hari saya bilang. Sudah puasa 4 hari lah. Ya, biar selamat. Yaitu Senin puasa, Selasa, Rebu, ya, sama Kemis. Senin Kemisnya apa? Puasa Senin Kemis dapat pahala. Biar apa? Tahu ini ada ajaran. Karena kita itu tidak pernah seperti ini karena belum biasa. Ya, biar jadi terbiasa sehingga sunnah-sunnah Nabi SAW itu dekat di tengah-tengah kita. Gini kemauan ini sudah jam 9 lebih. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mugi-mugi Bapak Ibu-ibu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah, diberikan taufik untuk terus berubah, ya untuk semakin beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kemauan kita tutup kalian doa kepada majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.